kesehatan Bapak Ibu ya, selalu baik-baik, berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Bapak Ibu, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, segala limpahan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pelatihan Forum GMP di hari yang keempat Bapak Ibu ya. Hari ini adalah hari yang terakhir ya, di tahap yang keempat. Bu Hartini yang saya hormati dan Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada, untuk hari ini materinya adalah asesmen diferensiasi produk Bapak Ibu ya, dalam kurikulum paradigma baru dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang pada waktu itu sudah kita pelajari ya, kita sampaikan pada saat menyusun RUP diferensiasi. Untuk hari ini, Bu Hartini akan menyampaikan tentang bagaimana melakukan asesmen ya, penilaian dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah keharusan Bapak Ibu di dalam kurikulum paradigma baru ya, kurikulum prototype, karena akan memfasilitasi atau memberikan pelayanan secara adil terhadap semua peserta didik ya, sesuai dengan filosofi Jajar Dewantara Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, karena ini di hari yang terakhir ya, hari yang keempat, untuk laporan pengembangan dirinya nanti kami berikan setelah kegiatan ini Bapak Ibu, karena masih ada dokumentasi foto-foto hari ini yang harus di-input ya, dimasukkan di laporan pengembangan diri, juga termasuk daftar nama rekap kehadiran Bapak Ibu, yang link susulannya Bapak Ibu kan belum semuanya ya, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan di situ ya, karena nanti laporan pengembangan diri itu akan lengkap ya, dengan semua materi pelatihan selama 4 hari, ditambah dengan rekap peserta, ditambah dengan foto-foto ya Bapak Ibu, dan juga bahan materi yang disampaikan oleh para narasumber ya, sehingga itu menjadi satu paket dengan nanti sertifikatnya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk karir Bapak Ibu ya, untuk kenaikan pangkat ya. Nah Bapak Ibu, tapi lebih penting dari itu adalah Bapak Ibu mendapatkan ilmu ya dari para narasumber. Bapak Ibu, marilah acara ini ya, seperti biasa selaku insan yang beriman ya, selalu berdoa. Mari kita baca bersama-sama ya, membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita lancar ya pada hari ini, nanti sampai selesai ya Bu Hartini menyampaikan materinya ya. Bapak Ibu, seperti biasa narasumber akan memaparkan materinya dulu, kemudian Bapak Ibu nanti bisa bertanya ya di saat proses paparan atau setelahnya ya. Bapak Ibu, untuk efektifnya waktu, saya persilahkan ya kepada yang terhormat Ibu Hartini, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Darno. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, menyempatkan hadir untuk tetap ini ya, untuk mendapatkan hal-hal yang baru ya. Mungkin hari ini juga Bapak Ibu ini ya PTM ya, sudah PTM di sekolahnya mungkin ya. Nah sama saya juga tadi jam 12:30 baru keluar kelas ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai tentang pemaparan untuk hari ini ya. Nah hari ini kita materinya tentang hari ini materi kita tentang ini ya, tentang asesmen diferensiasi produk ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengetahui, sudah paham, sudah menerapkan itu yang namanya diferensiasi produk itu seperti apa ya. Maksudnya pembelajaran berdiferensiasi, karena sudah pernah dibahas ya waktu itu, tapi tidak ada salahnya kita ulas kembali pembelajaran diferensiasi agar nantinya nyambung ke diferensiasi produk, asesmennya, penilaiannya. Baik, saya di sini akan share terlebih dahulu. Kita mungkin lebih banyak sharing ya.
sharing Bapak Ibu ya, karena saya juga ingin tahu pengalaman Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing gitu. Siapa tahu ada yang sudah, walaupun yang bukan sekolah penggerak mungkin belum melaksanakan, tapi sudah sedikit-sedikit sudah dicoba gitu ya, sudah dicoba. Mungkin di antaranya Bapak Ibu ada yang sudah menjadi guru penggerak, sudah ada sedikit apa ya di sini, karena hampir sama sebenarnya ya, hampir sama antara yang namanya apa ya istilahnya guru penggerak, sekolah penggerak ya, itu sebenarnya hampir sama tujuannya itu kita untuk merdeka belajar ya, merdeka belajar, bagaimana merdeka belajar itu bisa meningkatkan kompetensi siswa ya melalui beberapa hal. Salah satunya yaitu diferensiasi ya. Diferensiasi itu apa? Nanti kita akan lihat di sini, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah di sekolahnya sudah menerapkan ya diferensiasi ya, walaupun kita ini hal yang baru, kita pelan-pelan, yang penting kita paham nih tujuannya apa ya. Toh nanti juga merdeka belajar ya, merdeka belajar itu mungkin kalau dulu itu setiap sekolah mungkin sama ya, setiap sekolah itu sama semuanya, semuanya, misalnya RPP-nya sama, yuk kita nyusun bareng-bareng ya, kemudian juga kita susun soal untuk PAS, PAT itu mungkin sama gitu ya. Kalau sekarang mungkin karena adanya merdeka belajar, dan di sini karena tidak bisa kita samakan ya, obat untuk sekolah 1, sekolah A itu obatnya itu yang apa nih, yang mujarab, itu tidak bisa langsung disamaratakan, diumumkan, digeneralisasikan bahwa setiap sekolah itu sama ya. Jadi kita lihat, kita harus tahu dulu di sini karakter sekolah masing-masing. Nah, ini juga dilihat juga dari karakter siswa-siswi kita ya. Karena kita tahu bahwa setiap anak itu unik ya, setiap anak itu unik, dan setiap anak itu memiliki karakter masing-masing. Ya, jadi kita tidak bisa. Nah, ini hubungannya nanti dengan profil belajar siswa. Ya, profil belajar siswa, gaya belajarnya seperti apa. Nah, ini kenapa kita harus awal-awal kita harus mendiagnosis dulu. Ya, ada asesmen diagnostik. Ini sebenarnya seperti apa sih siswa kita itu? Nah, seperti apa gaya belajarnya, seperti apa ya. Kemudian karena kan di sini juga Bapak Ibu mungkin sudah tahu ada anak tuh yang dia itu mengerti belajar itu kalau mendengar ya. Jadi kalau disuruh baca dia itu ngomong ya, misalnya ekosistem adalah kayak ini, dia harus ngomong gitu. Kenapa sih nggak jadi membuat ribut gitu, membuat berisik ya. Kita juga harus maklum karena anak itu bisa belajar kalau dia mendengar ya, jadi tidak bisa. Jadi ada beberapa anak yang seperti itu. Jadi benar-benar di sini diferensiasi produk itu benar-benar kita harus perhatikan ya. Baik Bapak Ibu, jadi ini untuk hari ini asesmen formatif dan sumatif. Oke. Nah di sini ada pertanyaan dulu ya, pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini, apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu hari ini ya. Nah, kita akan coba ya Bapak Ibu mengisi apa yang Ibu rasakan, Bapak Ibu rasakan hari ini ya. Mungkin ini juga nih ya yang harus kita berikan kepada siswa gitu ya, agar siswa itu kan latarnya juga pasti beda-beda nih. Pada hari ini saya misalnya kita mengajar ke anak ya, itu di kelas saya ada 39, misalnya 39 siswa-siswi itu ya, pasti hari ini dengan hal yang berbeda. Ya, hal yang berbeda yang ada di diri mereka itu. Ya, mereka membawa perasaannya masing-masing dari rumahnya masing-masing. Ada yang hari ini sedih ya, hari ini mungkin bahagia, hari ini senang. Nah, itu ya. Baik, kita akan coba ya. Ini Bapak Ibu, hari ini kita akan coba, saya masukkan dulu ini
ke kolom chat ya. Kolom chat di sini Bapak Ibu nanti bisa langsung klik di situ, diklik linknya, link untuk Mentimeter untuk menceritakan apa sih perasaan dari Bapak Ibu. Sini ya. Silakan diklik, kemudian diisi dengan perasaan Bapak Ibu. Ya. Mangga ditunggu 1 menit ya, kita akan melihat apa perasaan Bapak Ibu pada saat sekarang, pada saat belajar hari ini. Apakah antusiaskah, senangkah? Nah, seperti itu ya. Mungkin ini juga kita akan samakan seperti apa. Mudah-mudahan sih pada semua pada bahagia ya. Sudah ada yang sudah mengisi, kita akan lihat di sini. Ada, sudah bisa Bapak Ibu mengisi? Kita akan lihat 1 menit kemudian apa yang sudah diisi oleh Bapak Ibu. Kita share screen. Nah, ini hasilnya. Apa perasaan Bapak Ibu hari ini? Ada yang menuliskan bahagia, senang, antusias, saya senang. Ada yang menuliskan lelah, mungkin lelah ini baru beres ngajar mungkin ya hari ini. Ya, jadi sambil istirahatnya sambil mendengarkan paparan materi hari ini ya. Nah, oke. Nah, ini Bu juga mungkin yang bisa kita share ke siswa-siswi kita ya, agar mereka minimal mereka bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam perasaan mereka itu seperti apa ya. Oke, Bapak Ibu, di sini alhamdulillah ya mayoritas ini senang ya, mayoritas bahagia, kemudian antusias ya. Di sini hanya 1 orang yang lelah. Mudah-mudahan kita doakan nih supaya lelahnya segera pulih ya. Ya. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita mulai ke asesmen ya. Nah, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini untuk mengingatkan saja, mengingat kembali, merefresh kembali apa sih apa yang mendasari harus ada asesmen diferensiasi. Kenapa tidak kita samakan saja? Nah, ini kita masuk ke pembelajaran berdiferensiasinya. Di sini kalau kita lihat dari definisi yang diutarakan oleh Tomlinson tahun 2000 ini mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ya. Nah, jadi di sini yang kita tekankan memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ya, jadi di sini kalau dari setiap murid berarti yang akan kita lihat adalah individunya. Individunya kita lihat ya, berarti benar-benar ini merupakan apa ya? Pembelajaran, sebenarnya bukan pembelajaran hal yang baru ya, katanya saya dengar itu dari teman saya yang mengajar di TK. Kalau di TK, di PAUD mungkin ini hal yang biasa karena mereka kan memang satu kelasnya sedikit, kemudian juga mereka lebih ke karakter. Mereka itu benar-benar dilihat satu demi satu ya. Kalau dulu kan yang namanya rapot TK itu kan benar-benar ditulis ya, ini si ini ya. Kadang-kadang kalau saya lihat juga rapot saya dulu itu bagaimana itu interaksinya dengan teman bagaimana, kemudian suka tolong menolong, suka bagaimana. Nah, itu
Jadi bukan hal yang baru ya untuk TK itu sampai benar detailnya tahu gitu. Tapi mungkin kalau saya ya kalau Bapak Ibu nih mungkin berbeda juga ya. Kalau saya nih sudah bertahun-tahun nih ya sebagai guru SMP kayaknya belum pernah untuk mengamati per orang seperti itu. Mungkin hanya klasikal aja, oh kelas ini mah bagus, kelas sana mah enggak gitu. Padahal siapa tahu yang tidak bagus itu ada individu-individu yang bagus ya, seperti itu. Nah, di sini lebih khususnya lagi ya, walaupun di sini ada pengertian bahwa kebutuhan belajar individu setiap murid, walaupun ada kata-kata seperti itu, bukan berarti kita itu harus ngajar satu. Oh, si A harus dibeginikan, B itu begini, C itu beginikan. Nah, ini kan ya nggak mungkin gitu ya. Kalau untuk guru SD ya, guru SD, guru TK, mereka kan hanya mengajar satu kelas gitu. Guru kelas itu mengajar satu kelas 5A misalnya, ya udah mereka itu selama setahun itu bergaulnya yang mereka didik hanya kelas itu saja. Nah, bagaimana ini untuk guru SMP, SMA? Itu kan seperti saya ngajar juga 6 kelas ya, ngajar 30 jam itu 6 kelas karena untuk IPA itu kan 5 jam. Nah, itu bagaimana gitu? Kita untuk menghafal nama aja saya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan sampai 5 bulan untuk mengenal satu-satu nama. Kadang lupa gitu ya, seperti itu. Apalagi yang perempuan itu hampir sama semua gitu. Karena pakai kerudung gitu ya. Hampir sama semua mukanya gitu ya, jadi susah menghafalin. Apalagi ini ditambah dengan karakternya ya. Nah, tapi di sini memang kita harus lebih ke arah sini. Ini yang diminta dengan kurikulum prototipe atau kurikulum paradigma baru atau kurikulum yang baru ini ya, itu diharap kita lebih mengenal peserta didik per individu ya. Tetapi untuk pembelajaran di sini lebih ditekankan lagi untuk lebih khususnya pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi di sini masuk akal. Kenapa masuk akal? Kalau misalnya kita sampai satu, ini seperti dia tidak masuk akal. Masa untuk si A ini harus begini, si B harus begini, si C harus begini. Nah, itu kan sepertinya tidak masuk akal dan nanti akan menghabiskan waktu ya. Nah, ini cara satu-satunya kita untuk membuat setiap individu itu terpenuhi kebutuhan belajarnya, yaitu kita memfasilitasi ke mereka itu. Nah, di sini nanti ada angket ya, angket yang akan Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu bisa lihat nanti di link angket tersebut ya, bagaimana sih cara mengetahui per individu tersebut. Nah, kita akan lihat kemudian ya. Nah, ini keputusan masuk akal itu terkait dengan seperti ini. Jadi di sini bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Nah, di sini ya. Jadi sebenarnya lebih ke kelas yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Karena kalau sudah murid itu udah senang, ini maka motivasi intrinsiknya akan muncul ya. Bisa saja kita strength gitu ke mereka ya. Nah, ini ada strength dan mereka mau belajar, tapi ini kan motivasinya bukan dari diri mereka, tapi itu dari kita. Ya, biasanya kalau motivasi ekstrinsik itu waktunya tuh pendek, nggak panjang ya. Tapi kalau sudah murid itu sudah motivasi intrinsik sudah mulai dari diri mereka, nah ini mungkin akan lebih panjang ya. Nah, ini yang diharapkan. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Jadi di sini bila ada kesulitan kita membuka diri ya untuk bertanya, kan untuk menanyakan, untuk membimbing mereka, dan kita tanamkan kepada mereka tidak ada murid yang bodoh ya. Tidak ada murid yang ini ya. Jadi semua itu tergantung dari minatnya ya. Nah, bisa saja kita misalnya memberikan pelajaran itu hanya ceramah saja. Ceramah saja kan berarti itu hanya yang terfasilitasi oleh kita hanya siswa yang kemampuannya gaya belajarnya auditori ya.
hanya mendengar saja, hanya mendengar saja. Nah, yang gaya belajarnya itu visual, harus melihat, nah itu kan gimana? Jadi kita tidak memfasilitasi. Ya, jadi misalnya kita sajikanlah gambar-gambar, ya, kemudian video untuk memfasilitasi yang gaya belajarnya itu visual, ya. Kemudian ada lagi kinestetis. Gaya belajar kinestetis nanti berikutnya akan kita bahas. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Ya, jadi murid itu diberitahukan bagaimana pembelajaran, tujuannya, kalian tuh harus seperti apa. Ya, ini kan harus lebih jelas lagi. Mungkin dari dulu mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa, tapi ini seolah-olah memang mengharuskan, ya. Kemudian ada lagi di sini penilaian berkelanjutan. Ya, ini penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya. Ya, nanti ada yang namanya penilaian formatif. Penilaian formatif tersebut berkelanjutan. Jadi bukan hanya untuk saat itu saja, tapi terus, ya. Penilaian formatif itu bagaimana, kemudian juga proses-prosesnya seperti apa, karena di sini mungkin lebih ke proses, ya. Jadi formatif itu benar-benar digunakan. Ada tindak lanjutnya, jadi bukan siswa itu tidak bisa tuh sudah aja tidak bisa pada saat penilaian formatif, tapi terus kita bimbing, ya. Mungkin ada yang anak itu yang kecepatannya tinggi, nah itu mungkin ada yang lamban, nah itu tetap, ya, kita apa ya, kita berikan tindakan seperti apa gitu ya, agar nanti tujuannya sama, finishnya sama, walaupun mungkin untuk mencapai finish itu setiap anak itu berbeda-beda. Kemudian di sini bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Ya, bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Ya, jadi tadi yang seperti tadi dibicarakan, melihat dari gaya belajarnya, melihat dari kesiapan belajarnya. Ya, nah kemudian di sini ada manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, ya. Jadi ini benar-benar fleksibel. Tapi tujuannya itu, ya, tujuan kita itu merdeka belajar, kemudian juga ada yang namanya keterampilan abad 21 tetap dilakukan, yang akhirnya kita akan berusaha, ya, membentuk siswa itu agar memiliki karakter profil pelajar Pancasila, ya. Nah, di sini strategi pembelajaran berdiferensiasi, di sini ada 3. Ini ada konten, ada produk, ada proses. Nah, nanti yang produk ini yang akan kita tekankan di sini. Seperti apa kalau konten, ya, kemudian proses, kemudian produk. Kalau diferensiasi konten atau materi pembelajaran, ini diferensiasi materi pembelajaran merujuk pada pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari oleh murid. Ya, di sini konten berarti materinya tentang isinya. Nah, di sini tugas pendidik yang bertanggung jawab adalah memastikan bahwa semua murid mempelajari materi pelajaran dalam kurikulum yang harus dikuasainya. Ya, namun Anda perlu menyadari, Bapak Ibu harus menyadari bahwa tidak semua materi harus guru yang menyampaikan. Beberapa materi dapat murid gali dari sumber-sumber lainnya. Ya, jadi di sini tugas pendidik bertanggung jawab memastikan bahwa semua murid mempelajari materi pelajaran dalam kurikulum yang harus dikuasainya. Ya, jadi di sini seperti itu, ya, kontennya itu ini loh, KD-nya itu kalian harus nanti ada indikator pencapaian. Ini harus kalian diharapkan menguasai ini gitu ya. Tetapi di sini ini sepertinya dibebaskan gitu ya untuk mencari materi-materinya. Misalnya siswa punya lebih senang membuka Google, tapi kita arahkan juga Google-nya itu yang dapat dipercaya, ya. Jadi di situ referensinya seperti apa.
Nah, contoh diferensiasi konten di sini menggunakan bahan bacaan pada berbagai tingkat keterbacaan ya. Jadi di sini kemampuannya sampai mana kita gunakan, tingkat keterbacaannya seperti apa. Kemudian mempresentasikan ide melalui sarana pendengaran dan visual. Nah, ini juga memfasilitasi di sini melalui kita harus memfasilitasi untuk pendengaran dan visual tadi ya, bahwa seseorang yang ini yang cepat nangkep kalau mendengar dan cepat nangkep kalau melihat ya. Nah, di sini adanya pertemuan dengan kelompok-kelompok kecil untuk mengajarkan kembali ide atau keterampilan untuk murid yang masih mengalami kesulitan atau memperluas pemikiran atau keterampilan untuk murid yang sudah lebih maju. Nah, jadi seperti itu, kita fasilitasi kontennya. Kemudian guru menyediakan kesempatan pada murid untuk memilih subtopik dalam topik utama yang dipelajari. Kemudian setiap murid mempresentasikannya di kelas sehingga semua murid dapat memahami keseluruhan topik utama. Ya, jadi guru menyediakan kesempatan ya memilih subtopik ya. Kemudian ini mungkin hampir ke pembelajaran jigsaw ya. Untuk model jigsaw kan seperti itu ya. Jadi memilih-milih itu tapi semua dapat materi tersebut karena nanti dipresentasikan. Itu untuk konten. Kemudian di sini ada diferensi proses ya. Kalau proses itu aktivitas belajarnya ya. Jadi diferensiasi proses berkaitan dengan aktivitas belajar yang dilakukan murid dalam rangka memahami isi atau materi pembelajaran. Nah, kalau tadi kontennya, pematerinya, kalau ini prosesnya seperti apa. Ini juga sama disampaikan oleh Tomlinson ya, tahun 2000. Jadi di sini differentiate product adalah membedakan tugas yang diberikan kepada murid agar dapat memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami isi atau konten materi. Nah, di sini yang meliputi menyediakan berbagai alternatif cara dalam mengeksplorasi konsep materi, kemudian mengilustrasikan konsep materi agar mudah dipahami, dan memodifikasi kompleksitas pengilustrasian dari berbagai tingkat kognitif murid. Ya, contohnya ini Bapak Ibu. Misalnya menggunakan kegiatan berjenjang di mana semua peserta didik bekerja untuk pemahaman dan keterampilan penting yang sama, tetapi menggunakan berbagai tingkat dukungan, tantangan atau kompleksitas yang berbeda. Ya, jadi di sini ini walaupun kita sama ya, tapi di sini kompleksitasnya berbeda ya. Kemudian menyediakan pusat minat yang mendorong murid untuk mengeksplorasi bagian-bagian dari topik yang sedang dipelajari oleh kelas yang menarik bagi mereka. Kemudian juga mengembangkan agenda pribadi, daftar tugas yang ditulis oleh guru yang terdiri dari pekerjaan yang tidak umum untuk seluruh kelas dan pekerjaan yang membahas kebutuhan individu peserta didik yang harus diselesaikan selama waktu agenda yang ditentukan. Kemudian juga memvariasikan lama waktu murid menyelesaikan tugas untuk memberikan dukungan tambahan bagi pelajar yang masih kesulitan atau untuk mendorong murid yang lebih advance untuk memperdalam pemahaman mereka tentang topik. Ini mungkin tentang remedial dan remedial dan pengayaan ya. Jadi di sini kalau siswa yang lebih cepat gitu ya, kita harus fasilitasi untuk materi pengayaan. Tapi kalau misalnya yang tidak ini ya, untuk yang sulit gitu ya, nah ini harus diberikan dukungan tambahan ya, masalahnya di mana ya. Tapi ini juga kita harus kerjasama ya dengan orang tua mungkin ya. Kalau misalnya ada siswa yang merasa kesulitan, misalnya tugas-tugasnya juga tidak sebaik murid yang lain. Nah, kita harus tanya, ini bagaimana, kenapa gitu. Takutnya kalau misalnya siswa itu sudah berusaha ya, kemudian juga orang tua juga sudah mendampingi tapi dia tetap nggak bisa, nah itu mungkin ya. Nah, tapi di sini kalau sudah
ada juga ya siswa yang waktu itu juga ada siswa di sekolah ya, di sekolah saya, yang setelah saya tanya ini kenapa, kesulitannya di mana gitu, ternyata dia malas gitu, malas. Kemudian juga setelah ditanya ke orang tuanya, memang main game terus di rumahnya. Nah ini mungkin tidak bisa kita samakan ya, karena di sini kita apa ya, mungkin bukan materinya, bukan proses pembelajarannya ya, tapi di sini mungkin ada hal lain yang harus kita selesaikan terlebih dahulu ya. Ini mungkin masalah motivasi ya. Nah ini juga tadi berangkat dari kesiapan belajar siswa seperti apa. Ada yang siswa itu karena latar belakang keluarganya itu sedang broken, nah itu kan jelas mengganggu psikis atau psikologi siswa. Nah, di sini yang terakhir, di sini ada diferensiasi produk ya. Diferensiasi produk adalah memodifikasi produk dari hasil belajar murid yang merupakan hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Ya. Nah, di sini contohnya nih, diferensiasi produk memberi murid pilihan cara mengekspresikan pembelajaran. Misalnya membuat pertunjukan boneka, menulis surat, poster, buku dan sebagainya. Ini disesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Kemudian ada yang menggunakan rubrik yang cocok dan memperluas beragam tingkat keterampilan murid. Nah ini rubriknya seperti apa nih yang cocok untuk murid tersebut ya. Kemudian mengizinkan murid untuk bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil pada produk mereka dan mendorong murid untuk membuat tugas produk mereka sendiri selama tugas tersebut mengandung elemen yang diperlukan. Ya, jadi di sini kembali lagi nanti untuk diferensiasi produk, walaupun kita ingin menilai ya, misalnya kalau untuk IPA ya, kita ingin menilai seberapa jauh mereka itu paham tentang konten, atau seberapa jauh mereka itu dapat mencapai indikator keberhasilan yang kita berikan di materi ini gitu ya. Nah itu tidak menjadi masalah bila mereka produk-produknya mau seperti apa ya. Contohnya kalau di IPA mungkin kalau untuk pertunjukan boneka saya belum pernah gitu ya, atau apa seni peran apa namanya sosiodrama itu mungkin belum pernah ya. Jadi tergantung kepada siswa-siswanya, tergantung dari mata pelajarannya gitu dan siswanya minatnya apa. Mungkin kalau IPA ya seperti kemarin gitu ya, seperti saya pernah memberikan tugasnya itu bagaimana mereka itu membuat untuk kelas 7 ya IPA, mereka membuat proyek tentang penyaringan di sini pemisahan campuran itu seperti apa ya. Nah di situ mereka dibebaskan bagaimana tugas-tugasnya. Yang penting saya mau filtrasi gitu, saya mau gitu tugas-tugasnya mungkin mereka memilih ya. Kemudian juga untuk penyajiannya mereka juga bisa memilih. Ya mungkin yang suka menulis mereka akan ingin mengumpulkan dalam bentuk laporan. Tapi kalau misalnya yang senang buat video, konten-konten itu ya, membuat konten kreator, mereka pasti akan membuat video. Kemudian ada juga yang senang berbicara, ya, yang senang berbicara itu mungkin memilih presentasi langsung. Jadi waktu kemarin saya di kelas ada 39, saya membagi itu ada 7 kelompok ya, 7 kelompok. Nah itu mereka disuruh milih, mau pilih apa. Nah waktu itu ternyata ada 7 kelompok yang memilih untuk mempresentasikannya dalam bentuk video ya. Nah, kita berikan kesempatan kepada mereka, silahkan ya. Kalian mau buat apa? Pemisahan campurannya tentang apa? Kemudian kalian buat. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada yang saya ingin membuat laporan, Bu. Ya, silahkan laporan. Nah, mereka membuat laporan dalam bentuk tertulis, bentuk laporan, difoto dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga ada yang Bu, saya 2 kelompok, ada yang ingin ingin mempresentasikan langsung. Nah, dari situ kan kita bisa melihat ya, walaupun
waktu itu tiga tiga apa ya, waktu itu per kelompok itu hanya sekitar 3 sampai 4 gitu ya. Nah kita tuh berarti tahu, nah ini ini kelompoknya ini memang gaya belajarnya seperti ini ya. Nah dengan seperti itu mungkin yang senang buat video merasa bakatnya itu ditantang ya, bakatnya ditantang sehingga selain untuk, jadi mereka mungkin lebih semangat lagi ya. Kemudian yang suka menulis mungkin membuat laporan ya. Kemudian yang suka bicara ya mereka senang, daripada kadang-kadang kenapa nggak buat video, nggak bisa Bu. Nah mungkin karena nggak tertarik, bukan nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Jadi saya lebih senang bicara langsung saja gitu. Nah itu kan berarti indikasi, itu berarti keterampilan mereka itu dalam berbicara. Dan yang nulis itu biasanya membuat laporan juga mereka tidak semuanya tidak suka bicara gitu. Bicara itu sulit. Nah, ini kan setiap anak itu unik gitu. Ada yang senangnya itu nulis saja, tapi kalau disuruh ngomong itu susah gitu ya. Tapi ada yang suruh ngomong aja ya, yang senang ngomong tapinya disuruh nulis tuh susah. Aduh susah nulisnya, pakai kalimat yang baik dan benarnya sulit. Kalau menulis tuh lebih sulit. Nah itu kan benar-benar setiap anak itu unik gitu ya. Nah ini seperti kalau misalnya kita tanya satu demi satu ya, itu memang karakter apa ya, latar belakang keluarga, ekonomi itu benar-benar mempengaruhi ya. Mungkin ya, entah mungkin memang betul ya bawaan dari si anak itu memang berbeda gitu ya. Nah itu seperti tidak, kadang-kadang ini ya kalau kita lihat ya, seperti ada 2 anak kembar nih di kelas itu. Di kelas ada 2 anak kembar. Yang satu tuh introvert, dia tuh tertutup, diam, nggak mau, kalau ada lomba-lomba nggak mau ikut. Tapi satunya lagi itu ekstrovert, dia itu seolah-olah ingin tampil segala rupa. Nah ini kan setelah saya tanya sama orang tuanya kenapa bisa beda gini, kan anak kembar itu kan sama gitu ya, mereka itu dididik barengan, samaan, tapi kenapa berbeda gitu, berarti kan itu bawaan masing-masing gitu ya. Dan ini juga mungkin, oh ya berarti benar-benar setiap anak itu membawa kodratnya masing-masing. Walaupun didikannya sama, bibitnya sama, latar belakangnya sama, itu ternyata beda gitu. Apalagi kalau yang di kelas itu yang anak kembar aja bisa beda, apalagi yang satu kelas yang beda orang tua, beda didikan mungkin ya. Jadi kita harus memfasilitasi semua itu. Nah, di sini dengan memetakan, bagaimana kita petakan kebutuhan murid, mungkin ya memang ini juga kalau memang seharusnya seperti itu ya guru ya, tapi di sini benar-benar di kurikulum ini benar-benar kita tuh harus seperti itu. Kalau kemarin-kemarin mungkin seperti memang seharusnya begitu, tapi di sini memang ditekankan di kurikulum yang ini ya. Jadi memetakan kebutuhan murid ya, Tomlinson tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek di sini ya. Minimal 3 aspek yang harus kita lihat. Yang pertama kesiapan belajar atau readiness murid. Ya, jadi kita harus lihat di sini kesiapan mereka untuk belajar seperti apa, entah itu dari dulunya, dari pelajaran sebelumnya ya. Misalnya ini untuk mempelajari materi ini harus ada syarat materi sebelumnya. Nah, itu sama enggak? Kalau tidak sama makanya kita ingat kembali ya, seperti ini nih. Harusnya kan kita hari ini membahas itu produk ya untuk asesmen ya, tapi saya tuh khawatir takutnya ada yang belum tahu dulu diferensiasi. Yuk kita samakan dulu, kita startnya sama. Jadi kita tidak apa-apa, kita berikan tambahan juga ke siswa seperti itu. Ada yang mungkin saya kan udah gitu sudah tahu gitu, tapi ada juga, nah itu kita harus fasilitasi. Kemudian minat murid ya, minat murid itu dia tuh senangnya seperti apa, nah itu juga harus kita petakan ya. Nah itu tadi kalau misalnya yang senang seni gitu ya, nah itu minatnya kemana gitu ya. Nah
Jadi kita itu tidak harus 100% anak itu harus minat ke pelajaran kita gitu ya. Misalnya apa ya, misalnya saya aja ya, saya mengajar IPA gitu ya. Dulu mungkin saya menginginkan semua anak harus 100 nilainya untuk pelajaran saya gitu ya. Nah, itu mungkin. Tapi setelah menelaah lebih lanjut, setelah belajar gitu ya, setelah saya juga menjadi guru penggerak gitu ya. Oh iya, ternyata iya betul ya. Itu program pendidikan guru penggerak itu memang benar-benar membuka mindset saya gitu ya. Oh iya, ternyata memang tidak semua gitu anak itu memang seperti itu. Dan dulu itu mungkin ini nilai yang harus 100, harus besar nilai itu, tapi ternyata kalau di kurikulum ini tuh yang dilihat itu nggak hanya 100% nilai akhir, tetapi juga proses anak itu yang lebih diutamakan ya. Kemudian juga ada profil belajar murid ya, jadi kita bisa melihat si murid itu tuh profilnya seperti apa. Nah, itu yang harus kita samakan. Jadi tidak di sini one size doesn't fit at all. Ya, jadi di sini untuk mencapai satu level mungkin ada yang gampang gitu, tinggal tangannya ini kalau lihat di gambar ini tangannya ya tinggal ke atasnya udah nyampe, tapi kan ini kan kalau yang satu lagi siswa nggak mungkin seperti itu. Nah, kita nggak bisa ini disamaratakan, oh ini mah berarti siswa yang ini satu lagi mah nggak bisa ya. Kita fasilitasi, kita misalnya ini ibaratnya ya, kita berikan bangku agar semua siswa di kelas kita itu bisa mencapai level yang sama. Ya, seperti itu. Mungkin startnya beda, tapi usaha kitanya beda, tapi yang penting semua siswa bisa mencapai kompetensi yang ditetapkan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, tadi sudah dibagikan PPT-nya, bahannya ini oleh Pak Darmo tadi di grup. Nah, Bapak Ibu nanti di copy aja ya, di copy form Google-nya ini untuk contoh tentang ini apa cara untuk menggali peserta didik itu di mana sih ininya minat minatnya, profil belajarnya seperti apa bisa dilihat di situ ya. Nanti apakah dia senang belajar di keramaian, apakah di keheningan, kan itu juga harus diperhatikan ya. Misalnya di apa ya, atau misalnya kita bisa selain bisa mereka itu mengisi menggunakan angket, juga kita bisa langsung bertanya. Ya, misalnya kamu senangnya belajarnya seperti apa. Tapi kalau misalnya ada anak yang suruh membaca dulu, ya suruh baca dulu silahkan 10 menit buku paket halaman 20 misalnya. Ada anak selalu ada aja di kelas itu yang kalau suruh baca tuh kenceng gitu, yang itu sebenarnya kan sebenarnya mengganggu teman sebelahnya gitu ya. Tapi kan itu memang dia gaya belajarnya seperti itu, dia harus mendengar gitu. Kalau tidak mendengar tidak masuk gitu ya. Terus ada yang anak itu pas pandemi itu, pas pembelajaran online gitu ya. Kalian seneng nggak belajar online? Nggak seneng Bu, harus diterangin kan, nggak enak kalau nggak diterangin. Nah itu kan mungkin salah satu cara mereka bahwa mereka tuh masuk nggak bisa belajarnya itu dengan membaca, tapi mereka itu bisanya dengan mendengar ya. Apalagi misalnya video-video gitu. Jadi dengan kata lain di sini kita harus memfasilitasi kalau bisa setiap pertemuan itu dengan tiga hal ini ya. Misalnya kita memberikan bacaan tapi tetap saja bacaan tersebut kita bacakan gitu untuk memfasilitasi auditif ya, yang auditory. Kemudian juga jangan lupa, apalagi kalau untuk IPA sudah jelas ya, banyak sekali video-video pembelajaran, kemudian juga gambar-gambar. Nah, itu untuk memfasilitasi gaya belajar siswa yang visual. Nah, kemudian untuk kinestetik, nah ini untuk IPA juga bisa ya, untuk mata pelajaran yang lain juga bisa ya, mungkin Bapak Ibu apalagi untuk seni budaya, untuk PJOK mungkin lebih banyak memfasilitasi yang kinestetik ya. Kinestetik ini banyak sekali digunakan di pelajaran tersebut. Nah, sama kalau IPA juga ada yang namanya praktek ya. Praktek itu pasti mereka itu pada saat praktek mereka itu lebih
lebih dibandingkan yang pembelajarannya auditori dan visual ya. Jadi dengan gerak mereka tuh lebih paham dengan mencoba itu lebih paham seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu nanti silakan aja nanti di copy ya contoh-contohnya. Bapak Ibu bisa langsung mencoba ya untuk kepada murid-muridnya di kelas ya untuk mengenal seperti apa sih profil belajar siswa yang ada di kelas Bapak Ibu gitu ya. Kita mungkin nanti akan terkejut ya dengan begitu beragamnya siswa itu ya, ternyata selama ini tuh kalau kita tuh sangat bersalah gitu. Terutama saya tuh merasa bersalah kalau saya menyamakan siswa saya seolah-olah sama, hijau semua warnanya ya, warnanya merah semua, warnanya hitam semua, putih sama gitu kok. Padahal mereka itu berasal dari hal-hal yang berbeda ya, dari latar belakang yang berbeda, dari bawaannya. Tadi yang kaget juga yang itu tadi yang kembar itu, mereka itu memiliki sifat yang berbeda. Nah, baik kita akan mulai. Di sini ada untuk konsep asesmen formatif dan sumatif ya. Ya, baik Bapak Ibu, di sini ada jenis asesmen ya, jenis asesmen untuk memfasilitasi yang tadi yang diferensiasi tersebut, yang siswa-siswi diferensiasi tersebut, dan sebenarnya mengarah ke profil pelajar Pancasila, merdeka belajar, kemudian juga untuk ini ya, untuk pembelajaran abad 21 ya, ini juga benar-benar digunakan. Nah, di sini ada 3 ya jenis asesmen. Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif tadi yang sudah, tapi di sini ada 3. Ada asesmen as learning, ada assessment for learning, dan assessment of learning. Di sini perbedaannya, kalau as learning, asesmennya sebagai refleksi proses pembelajaran. Jadi, assessment as learning digunakan untuk merefleksikan proses pembelajaran. Kalau asesmen untuk for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian kalau assessment of learning digunakan untuk sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, mungkin selama ini ya, kita itu lebih banyak menggunakan assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi assessment yang ini yang selalu kita lebih tekankan ya, mungkin terutama saya ya selama ini. Jadi anak itu harus nilainya harus besar. Kalau nggak besar berarti anak itu tidak malas ya gitu ya, malas. Ada apa? Nah, padahal kita itu harus lihat lagi ini bagaimana prosesnya, proses mereka untuk mencapai nilai ini. Ya, seperti itu. Karena di sini ya kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Ya, kalau misalnya kita hanya melihat nilai akhir saja. Saya contohkan di sekolah itu ada, di sekolah saya itu yang saya ajar itu ada anak yang nilainya tuh perfect banget, setiap ulangan, setiap apa luar biasa sekali. Itu sampai nilai yang sangat baik sekali. Nah, pada saat beberapa 1 minggu sebelum ulangan penilaian akhir semester ya, orang tua ibunya meninggal. Nah, ibunya meninggal. Nah, itu pas saya lihat ternyata anjlok di penilaian akhir. Kalau misalnya saya sebagai guru yang hanya melihat asesmen akhir saja ya of learning, oh ya udah ini nilainya berarti jelek kayak gini. Padahal dia prosesnya itu sudah tidak bisa tidak diragukan lagi. Masalah presentasi, masalah laporan, masalah segala rupa, masalah penilaian harian. Tapi ini mungkin dia terguncang, ada beberapa hal yang dia yang musibah ya yang ada di dia gitu ya, sehingga ini terguncang. Dan alhamdulillah sekarang sudah bangkit lagi. Ya sudah bangkit lagi. Tadinya setelah itu dia jadi mengurung diri terus di kamar, ditelepon juga nggak mau, disuruh lomba nggak mau gitu ya, tapi sekarang sudah mulai bangkit lagi. Nah, kita kan harus melihat juga ke situ, latar belakang itu ya. Kemudian juga ada misalnya kita berikan pembelajaran ya, anak itu bagus gitu ya, tapi pada saat mau penilaian harian, misalnya pada penilaian harian atau pada saat mau diuji gitu ya, anak itu seminggu sebelumnya sakit.
Nah, pada saat dia masuk sekolah, pada saat kita mau tes, nah dia tuh nggak tahu, akhirnya jelek. Nah, itu juga kita tidak bisa memberikan tes pada saat si anak tidak siap. Ya, kita lihat dulu ada apa. Kemudian bisa aja ada guncangan, ya. Nah, itu juga ada juga siswa yang seperti itu. Kenapa kamu tiba-tiba turun? Kamu tuh kan sebelumnya bagus. Ya ternyata dia ada masalah keluarga gitu ya, seperti itu. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan. Makanya kita tuh harus sampai kebutuhan setiap individu. Ya, ini mungkin anak itu membutuhkan waktu lebih banyak lagi mungkin untuk ini ya, terhadap gangguan yang ada di pribadi mereka. Gitu ya. Nah, ini kalau dilihat asesmen formatif ini untuk guru itu fungsinya mengawasi pembelajaran murid. Kemudian memastikan perkembangan murid. Ya, muridnya bagaimana, apakah ada kemajuan setelah mereka belajar. Kemudian mengecek pemahaman murid. Kita adakan kuis misalnya, kuis, tapi kita hanya untuk melihat saja, untuk melihat oh sudah paham belum gitu ya, atau post test misalnya ya. Kemudian itu fungsinya untuk murid untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri. Oh ternyata saya post testnya kok saya kecil, oh berarti saya tadi tidak terlalu paham, tidak perlu memperhatikan, nah itu ya. Kemudian membangun pengetahuan. Kemudian mengidentifikasi, kalau membangun pengetahuan, misalnya yang tadinya dia itu, oh ya saya ternyata masih kurang, nah, terus dia akan terus belajar, membangun seperti apa, bertanya pada temannya, diskusi dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Oh iya ternyata setelah dilihat ini ternyata kok setiap ulangan fisika kok saya bagus ya, setiap ulangan biologi kok saya jelek ya, kuis di biologi, berarti saya mungkin kekuatannya nih di hitungan nih, tapi kalau untuk di hafalannya tidak misalnya ya. Kemudian meningkatkan kemampuan. Kemudian dilanjutkan ada asesmen sumatif di sini ya, kalau untuk guru untuk mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran, indikator yang telah kita tetapkan untuk KD ini itu seperti apa, untuk capaian pembelajaran itu tercapai atau tidak ya. Kemudian meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya ya, seperti apa, kita adakan angket juga, apakah apa yang mereka inginkan, cara belajar seperti apa yang mereka inginkan agar belajar itu lebih menyenangkan. Kemudian untuk murid memahami performa di akhir unit pembelajaran seperti apa, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran ya, dalam satu capaian pembelajaran apakah sudah tercapai, nah itu bisa dilihat. Nah, kedua asesmen dari asesmen formatif dan asesmen sumatif tersebut merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Ya, cara menilai pembelajaran apakah sudah baik, sudah, kalau misalnya belum baik, ternyata mayoritasku masih ini, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, kita cari permasalahannya di mana untuk kita tingkatkan lagi. Kemudian merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Umpan balik yang tadi seperti tadi, cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Nah, ini penekanan pada asesmen formatif ya. Fungsi asesmen formatif dan sumatif tadi sudah ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini mungkin dari penilaian dari sana ya, ini setelah disurvei, setelah diamati itu seperti apa, ternyata memang pada umumnya kondisi saat ini itu seperti ini ya, termasuk saya gitu sebagai guru juga seperti ini. Jadi assessment of learning paling dominan dilakukan oleh guru, bahwa nilai itu menjadi faktor utama. Ya, jadi di sini assessment of learning ini lebih banyak digunakan dibandingkan dengan assessment for learning dan assessment as learning. Ya, ini kondisi saat ini. Hasil survei kementerian, dan memang saya akui juga seperti itu. Nah, di sini untuk kedepannya harapan dengan kurikulum baru, mungkin Bapak Ibu yang belum masih kurikulum 13 juga masih belum jadi sekolah penggerak, nanti ada tawaran untuk kurikulum prototype mungkin ya. Nah ini sebelum kita yang sekarang juga kita bisa rubah sedikit demi sedikit mindset kita, bahwa
untuk assessment for learning, assessment as learning itu harus lebih banyak digunakan. Jadi mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning dibandingkan assessment of learning. Jadi di sini kalau kita lihat intinya bahwa proses itu harus lebih diutamakan dibandingkan dengan hasil, ya, walaupun ada katanya hasil proses, hasil tidak akan mengkhianati proses gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu kalau hasilnya itu, kalau pas pelajaran itu akhirnya itu anak itu dalam keadaan seperti apa gitu. Jadi sebenarnya proses itu yang lebih diutamakan. Jadi nilai akhir itu bukan segalanya. Jadi di sini juga penekanannya pada asesmen formatif. Mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting ya? Di sini kalau dilihat dari bentuk piramid, yaitu yang menjadi dasar itu adalah S. Assessment as learning dibandingkan dengan of learning hanya sedikit sekali porsinya dibandingkan for dan S. Di sini S itu yang paling banyak. Nah, di sini untuk of itu masuk asesmen sumatif, ini juga ya for ya. Ini jatahnya, ini porsinya lebih banyak asesmen formatif itu. Proporsi fungsi asesmen as, for, dan of learning. Jadi mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jadi di sini intinya, kuncinya, keywordnya itu proses ya, proses Bapak Ibu ya. Bagaimana anak itu sampai melakukan proses itu seperti apa ya, prosesnya itu selama pembelajaran seperti bagaimana, ini harus kita hargai ya. Tapi tentu saja kita juga harus mengoptimalkan tadi pembelajaran berdiferensiasinya, bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu beda. Nah, kita juga harus berikan fasilitas mereka agar nantinya mereka bisa belajar dengan optimal. Ya, bukankah bila si anak itu mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya, hal itu akan menjadi lebih optimal. Ya, yang biasanya mendengar, nah itu seperti itu. Jika ketergantungan kepada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid yang mengalami pengetahuan. Ya, itu. Nah, di sini contoh-contohnya ada bentuk asesmen tidak tertulis. Yang tidak tertulis ya, tetap ini merupakan proses ya, asesmen. Di sini diskusi kelas, bagaimana mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Ya. Nah, ini juga harus kita berikan umpan balik ya. Misalnya ada siswa yang di kelasnya itu dia lebih tidak peduli dengan, dia tidak mau pendapatnya disanggah ya, tidak mau, dia inginnya pendapatnya sendiri yang didengarkan. Nah, itu juga walaupun kita mendengar, walaupun kita melihat, tapi tetap saja pada saat akhir diskusi kita harus berikan penguatan kepada mereka ya, bahwa yang mereka tuh harus seperti ini gitu ya. Jadi melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Nah, ini juga kalau misalnya walaupun pembelajaran diferensiasi bukan berarti ini kan kita karakter juga ya. Nah, kita harus berikan umpan balik ya. Umpan balik, penguatan di akhir diskusi kelas bahwa kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga kita harus bicara dengan sopan ya. Dengan kita harus merespon pendapat orang lain. Kemudian belajar berdemokrasi, bahwa bagaimana mencapai kata mufakat gitu ya, kita harus menggunakan demokrasi ya. Nah, kemudian di sini juga untuk produk, membuat model miniatur 3 dimensi misalnya untuk ini ya, kemudian produk digital, produk seni dan lain-lain, kemudian mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Nah, ini juga untuk produk ini juga harus kita berikan umpan balik ya, berikan umpan balik seperti ini. Kemudian drama, mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid. Ya, mungkin ini untuk mapel bahasa Indonesia, ya SBK, ya kalau untuk IPA sepertinya saya belum melakukan ya. Untuk matematika juga
Seperti apa itu ya drama itu? Mungkin untuk mapel lain ya, karena tidak semua model pembelajaran itu bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Kemudian mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis murid. Ya, jadi di sini siswa diajarkan untuk berempati. Ya, kalau kalian tidak mau seperti itu, ya jangan melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Ya, jadi di situ dikembangkan. Kemudian presentasi di sini mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, kemudian mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Mendorong murid untuk memahami topik presentasi itu seperti apa dengan mendalam. Ya, jadi berikan pemahaman kepada mereka untuk yang namanya presentasi pasti nanti ada tanya jawab ya. Jadi tolong kalian benar-benar memahami seperti apa. Nah, biasanya ini untuk asesmen tidak tertulis yang presentasi ini kita bisa sangat mudah sekali untuk menilai ya bagaimana nanti yang lain, siswa yang lain nanti bertanya ya, kemudian dia menjawab. Dia menjawabnya dengan baik dan benar dengan kata-kata yang bagus. Nah, itu sudah prosesnya sudah sangat baik. Gitu. Kemudian ada tes lisan, kuis tanya jawab secara lisan. Nah, ini juga sebenarnya bentuk asesmen formatif yang dianjurkan, lebih ditekankan ya. Jadi di sini kuis tanya jawab secara lisan, mengkonfirmasi pemahaman murid, menerapkan umpan balik misalnya ya. Nah, ini juga mungkin tes lisannya itu tanya jawabnya yang tidak ini ya, yang seperti misalnya yang tidak apa ya siapa yang misalnya pas mau istirahat, siapa yang mau istirahat duluan, siapa yang mau pulang duluan, ya kalau mau pulang duluan sok jawab pertanyaan, nanti mereka dengan antusiasnya, jadi seolah-olah menjadi sebuah ini ya, oh iya kalau pelajaran ini harus benar-benar menyimaknya, nanti soalnya di akhir pelajaran suka ya siapa duluan, nah itu kan merupakan kebanggaan ya, walaupun tadi juga saya jam terakhir gitu ya, 10 menit sebelumnya saya bilang siapa yang pulang duluan, ya jawab pertanyaan, itu mereka antusias, dan dengan itu tuh proses-proses yang disenangi oleh mereka dan tidak ada pemaksaan untuk menjawab, tapi mereka ada kebanggaan tersendiri bila menjawab duluan, apalagi tepuk tangan gitu ya kalau ada yang bisa menjawab duluan, kemudian dia pulang, walaupun nggak pulang mereka tuh masih nongol di pintu, ngeliatin aja, oh kamu nggak pulang, nggak bu, nunggu teman. Nah berarti kan itu dia motivasi intrinsik dia yang muncul pada saat dia ingin menjawab pertanyaan tersebut ya, dia bukannya ingin pulang, tidak, tapi dia tidak ingin pulang duluan, tapi ada rasa kebanggaan. Nah itu mungkin yang harus kita tanamkan pada mereka, dan ini juga merupakan catatan ya dan penilaian proses ya, kita hargai. Nah, ini contoh dari rubrik presentasi atau diskusi kelas ya. Rubrik presentasi atau diskusi kelas di sini ada aspeknya ya, ini mungkin untuk ini ya, presentasi umum ya untuk semua mapel nih. Penggunaan bahasa saat presentasi ya, kemudian yang dinilai lagi kejelasan suara saat presentasi ya. Kemudian ada penguasaan materi presentasi, menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi presentasi, kemudian penampilan saat presentasi, kerapian dan percaya diri karena dia mau tampil hari ini sehingga dia berusaha sekeras mungkin ya, masalah penampilannya dia perhatikan ya, kemudian bahasa mungkin dia belajar dulu di rumahnya di depan kaca ya, kemudian kejelasan suaranya suaranya itu dia berlatih. Nah, ini kan berarti prosesnya dia itu bagaimana mempersiapkan sebuah presentasi itu dengan baik. Ya, luar biasa sekali. Ini kan proses, ya. Jadi bukan hanya hasilnya. Ada juga siswa yang sudah mempersiapkan latihan dari rumah. Yang mau gimana bahasanya. Nah, sudah di depan kelas dia gugup biar semuanya. Jadi apa yang mau dia omongkan lupa semuanya. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, bisa tahu juga ini di sini kan berarti sebenarnya prosesnya itu dia tuh bagus gitu, hanya mungkin dia perlu berlatih untuk berbicara gitu ya.
Nah, ini ada rubrik-rubrik ya. Nah, ini alangkah baiknya kalau siswa itu lebih diberitahu dulu. Ya, ini rubriknya. Jadi mereka itu tahu, oh ini yang dinilai. Jadi mereka mempersiapkan diri gitu. Kalau misalnya kita tidak diberitahukan kan, tidak beritahukan ke siswa, ya apa ini yang dinilai kan nggak tahu. Jadi mereka tuh asal aja. Padahal di sini ada rubrik-rubrik yang mereka juga berhak tahu itu apa sih yang dinilai supaya mereka benar-benar mempersiapkan. Bisa latihan terlebih dahulu, bisa belajar terlebih dahulu agar pada saat dia ditanya oleh teman-temannya dia bisa menjawab ya. Di sini misalnya menggunakan bahasa yang sopan dan baku saat presentasi, mereka juga berhak tahu sebelum mereka presentasi ya. Jadi kita beritahukan ini loh penilaian yang akan Ibu berikan. Kemudian di situ ada volume, pelafalan dan intonasi suara saat presentasi sangat jelas. Nah, ini perlu latihan mungkin ya. Nah, dengan diberikannya rubrik tersebut, nah siswa menjadi tahu, oh iya, berarti berlatih dia. Nah, berlatih itu kan merupakan rangkaian dari proses. Nah, kemudian materi yang dipresentasikan sangat dikuasai dengan baik. Ya, materi yang dipresentasikan dengan sangat dikuasai dengan baik, tentu saja mereka harus berdiskusi bagaimana caranya, harus dipelajari lagi, mencari referensi yang lain. Nah, itu kan proses ya, proses dari presentasi. Nah, itu kan berarti perjuangan untuk mencapai hasil yang baik itu yang harus kita hargai. Kemudian siswa dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi presentasi dengan baik. Jadi ada temannya yang bertanya itu dijawab dengan jawaban yang kritis ya, jangan itu ya, bukan hanya menjawab, yang bertanya juga pertanyaan yang sangat baik. Kemudian juga pertanyaan yang ada berpikir kritisnya itu juga harus dihargai ya. Kemudian apalagi kalau dijawab dengan baik, nah itu berarti benar-benar paham ini nih, sangat paham dengan materi presentasi yang akan siswa tersebut sajikan ya. Kemudian ada penampilan siswa rapi dan terlihat sangat percaya diri dan menguasai saat presentasi. Nah, ini mungkin perlu kalau untuk rapi mungkin dia bisa siapkan, tapi tadi untuk terlihat percaya diri yaitu tidak, itu kemampuan yang sangat ini mungkin ya, harus dilatih sedemikian rupa ya, karena memang itu pas ini ya, melihat ya, misalnya ada pengalaman di kelas saya gitu ya, ada anak itu kan bagus gitu ya, tapi pas maju ke depan itu buyar. Sama kenapa? Buyar Bu, katanya apa, tadi pas present padahal kita udah latihan, tapi nggak tahu pas udah itu tuh buyar, ngelihat teman-teman semua tuh jadi ini. Nah, itu juga harus keterampilan, tapi mereka juga harus tahu agar ya sudah kita berikan tips-tipsnya. Berarti kamu harus berlatih ya, berbicara di teman-teman kamu supaya kepercayaan diri kamu meningkat. Nah, itu kita berikan umpan balik, kita berikan terus ya, kita mungkin pembelajaran terus agar mereka lama-lama mungkin akan siap dengan rasa kepercayaan diri itu ya. Jadi mereka juga harus diberitahu. Nah, ini mungkin di sini ada lagi rubrik yang lain, nanti Bapak Ibu bisa gunakan, atau mungkin Bapak Ibu punya sendiri ini, itu bisa ya. Kesesuaian ide dengan materi pelajaran, di sini aspek penilaian, keterampilan berbahasa, kerjasama dengan kelompok, kreativitas kelompok, atau properti drama ya, ini untuk lebih ke drama, pendalaman peran, nah ini mungkin lebih ke bahasa Indonesia ya, PKN, IPS ya, sosiodrama ya. Nah, ini bisa digunakan dan siswa juga diberitahu di sini rubriknya, penilaian yang baik itu seperti ini loh, biar mereka seperti itu. Jadi ide pokok drama sangat sesuai dengan materi pelajaran ya. Benar-benar mereka misalnya, Bu, maksudnya ide pokok itu apa? Maksudnya sesuai dengan materi pelajaran, kita harus. Nah, ini kan proses, berarti mereka ingin tahu. Rasa ingin tahunya besar, kita beritahukan pelan-pelan kepada mereka. Kemudian juga siswa menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat presentasi ya. Nah, di sini bagaimana siswa itu, kalau misalnya Bu, kalau ini sopan nggak, misalnya ada yang nanya, kalau sopan tuh kayak gimana Bu, seperti apa gitu ya. Ya sudah, kita berikan begini ya, kita mohon maaf kalau ada yang bertanya, misalnya mohon maaf kalau misalnya tidak bisa, ya udah jujur saja kamu ya, misalnya mohon maaf mungkin nanti akan saya belum bisa menjawab, misalnya seperti itu, kita beritahukan ke mereka ya. Kemudian antar siswa dapat bekerja sama dengan sangat baik ya. Di sini bisa terlihat dari cara
mereka kerjasama kelompok, bagian-bagiannya, kemudian semua orang dapat bagian ya. Nah itu bisa dilihat. Nah ini juga kita beri penghargaan. Kemudian kreativitas sangat kompleks kalau dilihat dari ini. Jadi ada perjuangannya, perjuangan usaha mereka tuh seperti apa gitu. Kadang ada yang ala kadarnya gitu ya. Itu berarti kan daya juangnya tuh biasa gitu. Tidak apa ya. Tapi kalau misalnya wah luar biasa diberi tugas, misalnya seperti apa ya? Seperti kemarin itu saya memberikan tugas poster gitu ya. Posternya ya ampun sampai dihias itu sampai ada warna-warni kopi. Padahal kan itu nggak penting gitu isinya, tapi itu kan usaha ya. Kalau menurut yang mungkin nggak suka seni gitu apa gitu, tapi ini benar-benar mereka tuh, nah ini bisa kelihatan. Nah ini nilainya poinnya tentu saja ini kita berikan poin 4. Kemudian siswa sangat baik dalam mendalami perannya di drama. Ini penghayatannya. Ya penghayatannya seperti apa? Berarti kan sungguh-sungguh mereka menjalankan apa yang tugas yang diberikan oleh guru. Ya. Nah ini juga sama nih di sini untuk bahasa Indonesia mungkin ya untuk apa ini ya? Di sini ada di sini ada skrip berhubungan dengan tema pada artikel ya, kemudian juga untuk skrip ya alur cerita ya. Kemudian juga ada visual ya seperti apa pembuatan video mungkin ya ini ya. Video seperti apa pencahayaannya ya, kemudian juga editing ada terdapat watermark ya, ada watermark itu berarti nilainya berapa, kemudian ada audio kejelasan suara, kesesuaian suara atau dialog dengan visualnya seperti apa. Ya, kalau yang tadi Bapak Ibu tadi tentang asesmen yang tidak tertulis ya, itu juga bisa kita jadikan tolak ukur keberhasilan kita dalam mengajar. Nah, ini di sini juga ada asesmen tertulis. Asesmen tertulis. Kalau asesmen tertulis mungkin kita sering melakukan ya. Kalau asesmen tidak tertulis itu biasanya kita gunakan cuma tidak ditekankan, udah numpang lewat aja begitu saja ya. Tapi ternyata tadi yang sudah dijelaskan tadi, sudah dipaparkan tadi, ternyata asesmen tertulis juga ini malah lebih utama gitu ya. Nah, di sini refleksinya melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Ini kalau yang tertulis. Kemudian hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Nah, kemudian menggunakan esai. Nah, ini esai biasanya kalau misalnya ulangan ya, bukan ulangan kuis gitu ya. Kalau untuk PJ kan itu bisa apa? Tapi dilihat dari esai biasanya bisa terlihat gitu ya. Ini sebenarnya atau esai itu seperti tulisan ya. Tulisan itu mereka tuh paham atau tidak gitu bisa terlihat. Jadi mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen dan menggunakan referensi dengan tepat ya. Mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid ya. Ya mungkin ini agak kita perlu usaha lebih gitu ya. Mungkin ini terlihat banyak pekerjaan tapi sebenarnya kalau terbiasa malah enak gitu ya. Kemudian jurnal, di sini melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide, pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Kemudian biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal, sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Seperti ini, jurnal itu kayak seperti itu ya, seperti buku harian ya. Buku harian tentang pembelajaran mereka untuk hari ini itu apa yang sudah mereka pelajari, apa yang belum mereka pahami, apa yang sudah mereka dapatkan dari pembelajaran hari ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada poster. Poster ini mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin ya. Jadi di sini menggunakan poster ini untuk mengeksplorasi. Nah, biasanya yang suka seni ini suka banyak hiasan-hiasannya nih, ada bunga-bunga, warna-warni itu ya. Yang tidak suka seni mah udah to the point aja, langsung aja ke materi. Nah, kemudian ada lagi tertulis. Kalau tertulis mah ini mah biasa ya. Kita ada kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, menerapkan umpan balik. Umpan baliknya, kenapa ini masih nilainya? Oh, ini nih, ayo kita perbaiki lagi ya harusnya.
Saya kita apa sih kesulitannya? Nah, ini bisa bisa dituangkan ya sebenarnya ya dari beberapa ini. Jadi kalau lihat di sini bentuk asesmen tertulis itu bukan hanya tes tertulis yang sering kita lakukan, ini juga bisa melakukan jurnal untuk mengasah ya, kemudian esai, poster juga bisa. Nah, ini jurnal diri. Nah, ini contoh di jurnal diri, nama ya, kemudian kelas, semester, pengalaman hari ini seperti apa. Kalian belajar hari ini tuh, misalnya hari ini tuh belajar tentang ekosistem. Tantangannya belajar ekosistem itu seperti apa? Tantangannya mungkin seperti apa, kemudian perbaikan ke depannya agar hasilnya lebih bagus lagi seperti apa. Nah, ini kan seperti diari ya, diari tentang pembelajaran. Ya, diusahakan setiap hari menuliskan. Jadi mereka tahu, oh iya ya tantangannya saya sulit ini belajar, atau misalnya belajar fisika misalnya, atau belajar matematika susah ini belajar tentang ini tuh, gimana ya caranya supaya saya lebih baik lagi ke depannya. Nah, mereka itu jadi bisa mengevaluasi diri mereka sendiri tentang hal-hal yang baik yang sudah mereka lakukan dan hal yang belum bisa mereka lakukan. Nah, di sini lembar refleksi diri, contohnya ini tadi dengan menulis jurnal diri, saya mengetahui pengalaman yang didapat selama belajar ini seperti apa, ya. Kemudian tidak sepenuhnya dialami, seperti apa dengan menulis jurnal, saya dapat mengidentifikasi tantangan dalam belajar. Dengan menulis jurnal, diri saya dapat mencari solusi terhadap pembelajaran saya ke depannya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini checklist, ini kan refleksi diri, tapi hampir sama tadi dengan dengan jurnal ya, sama-sama untuk merefleksikan diri sebenarnya. Kalau jurnal tadi lebih untuk hampir sama ya, hanya jenisnya berbeda ya. Nah, ini penilaian dan laporan dan esai. Penilaian, laporan dan esai, di sini ada isi laporan, ini tadi untuk penilaian tertulis tadi, ada isi laporan, sistematika, estetika. Nah, ini seperti tadi, ini diharapkan siswa lebih diberitahu dulu ya untuk penilaiannya. Kriteria seperti apa yang kita berikan gitu ya. Skor-skor seperti apa yang kita berikan. Misalnya kalau tidak lengkap hanya memuat isi, kita berikan 1. Kemudian sangat lengkap, terdiri dari pendahuluan, latar belakang, tujuan, isi, saran, penutup, pustaka. Nah, ini agar mereka tahu, oh iya ternyata kriterianya harus seperti ini. Jadi mereka melakukan hal-hal yang baik. Kemudian yang sistematika, mereka pasti kalau murid itu kalau kita beritahukan pasti ingin mendapatnya nilai yang sempurna ini. Jadi mereka membaca, oh ini harus sistematikanya. Terus kalau mereka bertanya, ini maksudnya sistematika penulisan itu yang seperti apa Bu? Bagaimana kalau ini? Nah, mereka kita berikan fasilitas, kita jawab pertanyaan mereka agar mereka mendapatkan nanti hasil yang baik ya. Kemudian estetika, sangat menarik menggunakan cover, jenis huruf, font, dan ukuran kertas yang sesuai. Ya, ini jadi rubrik-rubrik yang bisa Bapak Ibu buat tergantung dari tertulis atau tidak tertulis yang ingin Bapak Ibu kan berikan untuk asesmen. Kalau ini mungkin asesmen tertulis ya. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di sini, dan ini intinya bahwa setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala keberagaman yang mereka miliki ya. Jadi kita benar-benar harus harus menyadari, mindset kita harus berubah bahwa tidak semua obat bisa dipakai untuk semua anak ya. Kita juga harus memfasilitasi mereka apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka minati. Nah, itu agar hasil pembelajaran kita mencapai kompetensi capaian pembelajaran atau indikator keberhasilan itu mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin ada yang akan ditanyakan, dipersilahkan. Oh, ini ada Pak Nedi ya, Pak Nedi Raisen, mangga Pak Nedi. Oke, baik Bu. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Menarik sekali paparan tentang tadi di awal pembelajaran berdiferensiasi.
Ya. Namun dari pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya soroti adalah diferensiasi dari segi produk, Bu. Kalau tadi misalkan ketika anak menyajikan sebuah hasil dari praktikum, ada yang menyajikan, yang Ibu paparkan tadi, ada yang menyajikan dalam bentuk video, ada yang menyajikan dalam bentuk tulisan ataupun presentasi. Nah, yang saya bayangkan adalah bagaimana dengan rubrik penilaiannya, Bu. Karena ada yang membuat dengan video, tentu rubrik penilaiannya tersendiri lagi. Ada yang dengan secara tertulis, rubrik penilaiannya tersendiri lagi. Maka dalam bayangan saya banyak sekali rubrik penilaian yang harus kita buat. Kemudian standarnya juga kan berbeda ketika anak menyajikan dalam bentuk tulisan, kemudian dengan dia menyajikan dalam bentuk video. Ini dua standar yang berbeda. Ketika nilai 90 di tulisan dengan nilai 80 di video, ini kan dengan kerumitan yang berbeda, dengan standar yang berbeda. Nah, jadi penilaiannya, apakah ini penilaian yang objektif untuk anak, sedangkan dengan standar penilaiannya yang berbeda juga gitu, dengan tingkat kerumitannya juga berbeda antara tulisan dengan video gitu. Nah, ini bagaimana cara kita melakukan diferensiasi dari segi produk supaya penilaian kita tetap objektif, kemudian memudahkan kita dalam melakukan penilaian. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Nedi. Baik, saya di sini akan coba ya Pak Nedi. Untuk penilaian, memang kalau misalnya kita lihat, ini ada suara, bisa di-mute dulu Pak Nedi. Ya, baik. Di sini kalau misalnya kita lihat seperti itu, mungkin kita juga ini kan ya jadi nggak objektif dong kalau gini. Itu kan yang buat video itu lebih susah gitu. Terus kalau misalnya ada orang yang itu kan yang menulis lebih susah gitu ya. Kemudian juga ada yang menyebutkan presentasi lebih susah. Nah, kan tadi sudah dibicarakan mereka suruh memilih ya. Menurut ini tidak jauh-jauh saya flashback mungkin waktu saya mengikuti program guru penggerak ya. Nah, di sini setiap kita itu tugas-tugas tuh disuruh milih kita tuh mau nulis, aksi nyata kita tuh mau nulis, mau buat video atau mau buat apa gitu kan beda-beda. Tapi di situ saya itu dari mulai modul 1 sampai modul 10 karena saya sukanya nulis ya. Nah, itu saya tuh semua artikel semuanya. Sedangkan teman saya itu yang satu kelompok hobinya buat video terus. Nah, mereka kan teman saya tuh bilang, nulis melulu, saya lebih suka nulis dibandingkan saya harus bikin video. Nah, teman saya juga bilang, saya lebih suka video daripada nulis mah susah. Nah, jadi menurut saya kan setiap orang beda-beda. Jadi kalau tadi mungkin ada guru yang bilang, loh kan itu kerumitannya itu lebih. Nah, kita nggak bisa seperti itu karena saya sukanya nulis. Menurut teman-teman saya nulis itu susah. Tapi kalau menurut saya bahwa membuat video itu susah, lebih gampang menulis. Nah, itu kan dilihat dari minat kita. Nah, itu satu ya Pak Nedi. Jadi kita nggak bisa nggak bisa melihat bahwa kalau menurut saya video susah, tapi itu dari 10 kelompok yang di kelas saya itu 7 kelompok memilih video dan hasilnya bagus-bagus. Oh, berarti mereka sukanya. Yang nulis laporan hanya 1. Nah, itu kan ya, jadi mungkin untuk tingkat kerumitan minat setiap orang itu berbeda mungkin ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk rubrik itu juga di program guru penggerak itu kita sudah diberikan rubrik ya. Jadi kita disuruh memilih mau presentasi mau seperti apa hasil produknya, dan itu rubriknya sudah diberikan, dan rubrik itu memang untuk universal. Jadi pemahaman kita. Maksudnya anak juga gini. Anak itu tadi yang untuk presentasi itu pemahamannya apakah dengan cara video itu mereka membuat teks, jadi tidak bicara, membuat teks. Nah, kemudian apakah pemahaman tentang pemisahan campurannya sudah benar seperti itu? Kemudian apakah ada
apa ya di sini ya, penyamaan persepsi dulu dari awal, mungkin apa itu namanya ya, persepsi dulu dalam setiap presentasinya, baik itu dengan bicara bahwa pemisahan campuran adalah seperti ini, mungkin kalau presentasi langsung. Nah, kalau laporan seperti itu kita berikan ada, apakah ada persepsi dulu tentang pengertian tentang pemisahan pendahuluannya dulu gitu. Apakah disampaikan dengan jelas sehingga setiap orang yang mendengarkan video atau menyaksikan video itu bisa dengan jelas. Nah, seperti itu. Kemudian juga sama, apakah kata-kata yang dibuat di laporan tersebut bisa dibuat dengan bahasa yang rinci, ya, kemudian bahasa yang jelas, ya, bahasa yang mudah diartikan, mudah dipahami. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bukan tekniknya, kalau tekniknya mereka itu, saya juga tadinya mungkin seperti itu ya, dan itu juga yang banyak disampaikan oleh teman-teman seperti itu. Ini kan jadi susah kita rubriknya, kan rubriknya cuma satu, hanya seperti itu ya. Mungkin ya saya belajar dari pengalaman guru penggerak gitu ya. Jadi dari berbagai macam produk, rubriknya hanya satu dan umum saja seperti itu. Mungkin itu Pak Nedi. Ya Bu, izin berarti kalau boleh saya simpulkan berarti Ya. rubrik yang kita buat itu adalah rubrik yang penilaiannya terhadap konten yang mereka buat, bukan Betul. dari media yang dia buat. Misal gitu, untuk menyajikan sebuah, anggaplah tadi yang pemisahan campuran, misal dalam proses itu ada 5 langkah. Nah, kita hanya menilai di video itu benar nggak ada 5 langkah itu disajikan atau tidak. Dari segi penulisan, misalkan lewat tulisan, di tulisan itu juga dijabarkan nggak 5 langkah tadi. Atau dari segi presentasi juga yang kita nilai adalah 5 langkah itu ada tidak disampaikan. Artinya penilaiannya hanya dalam bentuk pemahaman mereka, kemudian isi dari videonya, isi dari tulisannya itu harus mencakup pada materi yang kita ajarkan. Artinya pemahaman mereka yang kita nilai bukan dalam bentuk medianya gitu. Jadi video dengan tulisan tidak menambah nilai plus. Artinya kan gitu kan Bu? Ya, betul. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin menurut kita itu video itu susah ya, mungkin menurut yang lain sama. Itu yang namanya diferensiasi. Kemudian juga kita juga tidak repot karena hanya satu ya. Jadi konten dan konsep yang mereka sajikan itu sudah mencapai belum gitu ya. Ya, terima kasih Pak Nedi. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang masih ingin bertanya? Oh, Pak Joko, mangga Pak Joko Sukoco. Pak Joko? Baik, Ibu. Oh, ya. Oh, iya. Saya merasa sepakat dengan yang Ibu sampaikan di slide yang terakhir tadi, bahwa setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing dan punya kompetensi atau talenta yang mereka kembangkan masing-masing gitu ya Bu. Dan ya, betul. Ini saya dapatkan ketika saya melihat hasil karya mereka ya dalam satu KD ya, katakanlah saya minta anak untuk membuat teks tanggapan terhadap lingkungan hidupnya ya. Bapak mereka guru apa Pak? Bapak mapel apa? Saya guru bahasa Indonesia Bu, SMP. Bahasa Indonesia. Kalau Pak Nedi IPA ya Pak ya? Betul Bu, IPA. Ya. Ya, mangga Pak, kalau bahasa Indonesia bagaimana Pak? Ya, jadi kalau kurikulum yang lalu itu ada materi tentang surat membaca. Nah, ini saya meminta anak untuk memberikan tanggapan terhadap kondisi lingkungan. Ya, baik mereka tuh cukup kreatif, ya, aktif kreatif, mereka bisa sajikan presentasinya dalam bentuk video, dalam bentuk PowerPoint, ya, dan kalau saya mau refleksi, saya sendiri nggak bisa buat video seperti mereka. Ya, nah, yang menjadi pertanyaannya hampir sama dengan Pak Nendi, ya, tentang nilai, ya, tentang asesmen mereka itu. Kalau sekarang kan ada KKM ya Bu, dan KKM kita itu cukup tinggi. Nah, sekarang dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif, mereka tuh merasa nggak nyaman kalau hanya mendapat nilai B Bu.
maunya A, ya. Padahal yang kita berikan ya sudah cukup bagus, 90 sudah A, ya. Nah, itu bagaimana Bu dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, ya. Di kurikulum yang 13 kan masih ada. Sementara besok bagaimana Bu yang dengan kurikulum yang baru ini? Kurikulum yang itu ya, yang prototipe itu ya Pak ya? Ya. Ya, katanya kan untuk prototipe itu KKM-nya juga ditiadakan ya Pak ya? Ya. Ya, jadi kita benar-benar lebih merdeka dalam menilai, dan anak-anak juga mungkin lebih ke ini ya, lebih di apa ya? Sebenarnya ya memang betul Pak, di saya juga 92 itu masih B Pak, 92 B, 93 itu baru A gitu ya. Nah, ada sebagian orang tua yang dia itu melihat anak saya B itu udah 92 saya kasih gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kan kalau misalnya kalau nanti tidak seperti itu ya. Jadi benar-benar untuk penilaian itu tadi Pak, jadi rubriknya itu mereka tuh sudah mencapai belum gitu. Oh iya, saya kurang di sini gitu. Jadi sebenarnya kalau rubrik itu kan lebih ya Pak ya, lebih apa ya, mereka kan tadi proses ya dari mulai penilaian yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, itu bisa dilihat dari situ gitu. Ya, jadi mungkin mulai sekarang mungkin kita sudah mulai terbuka gitu ya ke siswa bahwa ini loh penilaian yang di ini. Jadi kita dan anak-anak juga bisa memperbaiki seperti apa yang diinginkan dan seperti apa indikator keberhasilan yang harus mereka capai gitu ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan kalau sudah prototipe kan nanti nggak ada lagi seperti itu. Jadi benar-benar proses, oh ya seperti ini ya. Jadi tidak ada nilai ini yang mereka apa yang harus saya perbaiki gitu. Tapi dengan cara proses tadi yang lebih ditekankan, kemudian juga tadi ada rubrik yang sudah mereka ketahui, mereka bisa untuk lebih memperbaiki diri lagi gitu Pak. Ya, jadi nanti tidak ada ini ya, tidak ada KKM. Jadi seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Pak Joko ini dari SMP mana Pak? Wah, dari pelosok Bu, Gunung Putri Bu. Oh, Gunung Putri. SMP apa? SMP mana? SMP Bunda Hati Kudus Bu. Oh, Bunda Hati Kudus. Iya. Guru IPA-nya siapa Pak? Itu kayaknya pernah barengan. Siapa? Ibu Isidora, ada itu, atau Bapak Giriatno misalnya. Oh iya ya Pak ya. Kalau Pak Nedi itu dari Kemang ya Pak Nedi? Saya dari SMP 1 Cariu Bu. Oh Cariu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Pak Darno ya. Mangga Pak Darno. Oh iya, Bu. Ya. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu ya pada narasumber kita. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Bu Hartini ya, dan buat kita semua Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan ya, atau paparan terkait dengan asesmen pada diferensiasi produk ya, pada kurikulum paradigma baru ya. Semoga Bapak Ibu lebih paham ya, lebih membuka wawasannya apa itu kurikulum paradigma baru ya. Bapak Ibu, kita sudah selama 4 hari ya, dari pembelajaran kolaboratif, kemudian membuat asesmen modul ajar, juga tentang STEM ya, dan hari ini adalah asesmen diferensiasi produk ya. Bapak Ibu, rasanya sudah lengkap ya semua inti dari kurikulum paradigma baru. Adapun nanti hal-hal yang belum Bapak Ibu pahami lebih lanjut nanti pihak Distrik ya
yang terkait yang akan menjelaskan atau melalui para pengawas sekolah Bapak Ibu yang berkunjung di sekolah Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kurikulum ini pasti akan dilaksanakan ya di semua sekolah mulai tahun 2024. Kalau sekolah penggerak sudah mulai dari tahun kemarin ya, mulai dari kelas 7 dan sekarang kelas 8 ya. Nanti kelas 8 tahun 8 9 ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya selama 4 hari. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesilapan ya, kesalahan kami, kekurangan ya. Demikian pelayanan kami di Forum MGMP ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat kita semua, bisa diimplementasikan ya. Kami berharap Bapak Ibu tetap terus semangat Bapak Ibu mencari hal-hal yang baru ya. Jangan berhenti sampai di sini. Karena selama kita berhenti belajar, maka saat itu juga kita akan putus segala ilmu yang kita miliki ya. Bapak Ibu harus terus semangat belajar sampai kapanpun Bapak Ibu ya. Jadi belajarnya bukan pada saat hanya kuliah, bukan hanya saat melanjutkan yang jenjang lebih tinggi ya. Tapi Bapak Ibu terus semangat Bapak Ibu mencari ilmu seperti halnya murid-murid kita. Bapak Ibu, demikianlah kebersamaan kita selama 4 hari. Kami atas nama pengurus Forum MGMP mengucapkan terima kasih atas partisipasinya ya dimanapun di Bogor maupun luar Kabupaten Bogor ya. Nanti di event-event berikutnya nanti masih ada ya pelatihan-pelatihan tetap di grup yang sudah disediakan. Bapak Ibu, untuk hikmatnya acara ini, marilah acara kita tutup ya selama 4 hari ini. Ya, kita tutup sama-sama dengan bersyukur ya, membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat.